Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembacaan buku Cahaya dari Mekah. Kali ini kita akan sampai pada bagian ketika Rasulullah SAW berdagang ke Syam. Mekah adalah pusat perdagangan berbagai bangsa. Letaknya strategis, Mekah menghubungkan jalur utara dan selatan, timur dan barat. Mekah menggunakan dua mata uang dunia, yaitu dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang emas dari barat, Yunani dan Romawi. Dirham adalah mata uang perak dari timur, Persia. Setiap musim panas, penduduk Mekah pergi ke Syam. Mereka singgah di Busro, Gazat, Ayalah, dan Masyarif. Syam berada di utara Mekah, jaraknya sekitar 2000 km. Rombongan besar dengan 5.000 sampai 1.000 ekor unta pergi membawa barang dari penduduk Mekah. Pagi, pada musim dingin, orang Arab berdagang ke Syam, ke Yaman, letaknya sekitar 818 km sebelah selatan Mekah. Yaman adalah daerah yang sangat subur, kekayaan alamnya beraneka ragam. Pada musim panas, mereka pergi ke Syam. Ketika dewasa, Muhammad menjadi pedagang hebat. Beliau terkenal dengan julukan Al-Amin, artinya yang mendapat kepercayaan dan dapat dipercaya. Muhammad berdagang dibantu oleh Maisyarah. Dia adalah pegawai kepercayaan Khadijah. Khadijah adalah seorang saudagar kaya yang menitipkan barang dagangannya kepada Muhammad. Ketika mentari bersinar terik, dua malaikat membentangkan sayap melindunginya. Jarak seakan dilipat sehingga perjalanan terasa lebih cepat. Barang ini modalnya sekian, silakan dibeli dengan memberiku sedikit keuntungan, ujar Muhammad menawarkan dagangan. Maisyarah tertegun, hatinya kagum. Belum pernah ada orang yang berdagang dengan cara seperti itu. Apabila ada cacat pada barang, Muhammad juga menyampaikannya. Suatu hari di Syam, seorang pendeta bernama Mastur menemui Maisyarah dengan tergopoh-gopoh. Siapa yang berteduh di bawah pohon itu? Tanya kepada Maisyarah. Oh, dia berasal dari Mekah, keturunan Quraisy, namanya Muhammad. Apakah dalam kedua matanya ada tanda merah? Mastur berbisik tidak sabar. Hah? Maisyarah bingung lalu mengangguk. Itu dia, seru Mastur senang. Dia berbisik lagi. Lelaki itu pasti calon nabi terakhir. Semoga aku masih hidup saat dia diutus menjadi nabi. Belum sempat Maisyarah mengatakan apa-apa, pendeta itu sudah berlari mendekati Muhammad. Dia memperhatikan Muhammad dari dekat. Setelah yakin, dia langsung mencium kepala Muhammad. Aku percaya bahwa engkaulah yang disebutkan oleh Allah dalam Taurat dan Injil, ujar Mastur. Muhammad ternganga. Lalu beliau ingat perkataan pendeta Buhairah beberapa tahun yang lalu. Wahai Muhammad, hanya tinggal satu tanda yang belum aku lihat. Maukah engkau perlihatkannya? Pinta Mastur penuh harap. Muhammad mengangguk lalu membuka sedikit bajunya untuk memperlihatkan tanda kenabian. Aku bersaksi. Suara Mastur bercampur isyak tangis. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Rasul Allah yang pernah diberitakan oleh Nabi Isa putra Maryam. Mastur mencium tanda kenabian itu sambil menangis terseduh-seduh. Begitu banyak kejadian ajaib dalam hidup Muhammad. Apakah benar dia calon nabi? Kapankah dia akan diangkat menjadi nabi? Oke, langsung saja kita masuki ke bagian yang berikutnya, yaitu adalah Gua Hiro. Muhammad saat ini sudah berusia 40 tahun. Beliau tinggal bersama istrinya yang bernama Khadijah dan anak-anaknya. Beliau sering menyepi di Gua Hiro. Di sana, beliau beribadah, berdoa, dan berpikir. Beliau mencari cara untuk memperbaiki kaumnya. Sedih hatinya melihat kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala, percaya kepada dukun, dan hidup berfoya-foya. 2 tahun berlalu, Muhammad masih sering menyepi di Gua Hiro, terutama pada bulan Ramadan. Suatu hari, Muhammad mendapatkan tanda kenabian berupa mimpi yang benar. Seberkas cahaya terang fajar menyising hadir dalam tidurnya. Selama 6 bulan mimpi itu datang, Muhammad pun semakin sering datang ke Gua Hiro. Muhammad tinggal di Gua Hiro selama beberapa malam. Apabila bekal makanan habis, beliau pulang ke rumah. Sebelum pulang, beliau pergi ke Baitullah untuk bertawaf 7 kali dan berdoa. Setelah pulang ke rumah, Muhammad kembali lagi ke Gua Hiro. Kadang Khadijah ikut bermalam menemani di Gua Hiro. Tibalah pada suatu malam bulan Ramadan, tahun kedua aktivitas menyepi Muhammad di Gua Hiro. Saat itu, angin seperti berhenti berhembus.
pohon-pohon merunduk. Malam itu terasa damai dan tenang sekali. Tiba-tiba terdengar suara di tengah keheningan gua. "Bacalah." Muhammad menatap sekeliling. Sosok tampan bercahaya tersenyum kepadanya sambil berkata, "Bacalah." Kemudian Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sambil menggelengkan kepala, tubuhnya meringkuk gemetar, keningnya dibasahi keringat sebesar butiran jagung. Sosok itu mendekat lalu memeluk Muhammad erat. Napas Muhammad terasa sesak, kekuatan terasa hilang dari tubuhnya. Sosok itu kembali berkata, "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," lirih suara Muhammad. Sosok itu mengeratkan pelukannya. Muhammad benar-benar tidak bisa bernapas. "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," jawabnya dengan suara tercekat. Muhammad dipeluk begitu lebih erat sampai tidak berdaya, lalu dilepaskan. Kemudian, "Bacalah." "Apa yang harus aku baca?" tanya Muhammad akhirnya. Sosok itu berkata, "Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu lah yang maha pemurah." Ketika sosok bercahaya itu hilang, Muhammad berusaha lari keluar gua. Gemetar tubuhnya, lemah kakinya. Di tengah perjalanan menuruni gunung, suara menggema memenuhi langit terdengar. "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Jibril." Muhammad menunggakkan kepalanya ke langit. Di sana tampak seorang laki-laki. "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Jibril," ulangnya. Muhammad mematung, tidak bisa berkata apa-apa. Beliau menatap ke arah lain, tetapi lelaki itu tetap terlihat. Ke arah manapun beliau berpaling, lelaki itu tetap tampak. Muhammad meneruskan perjalanan dengan napas tersenggal-senggal setelah laki-laki itu menghilang. Beliau mendatangi Khadijah. Selimuti aku ya Khadijah." Khadijah menyelimuti suaminya tanpa bertanya apa-apa. Itulah peristiwa saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ajaran Nabi Muhammad SAW diterima oleh penduduk Mekah? Siapakah yang akan beriman? Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, terus pantengin channel kita dan jangan sampai dilewatkan. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.